Shalom Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur kalau hari ini kita berkumpul di tempat ini. Tuhan izinkan kita dan kita hadir, berarti Tuhan punya rencana yang besar buat kita. Sebelum saya sharing firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita Yesus buat anugerah yang Tuhan berikan buat kami. Kalau sore ini kami ada di tempat ini, kami tahu Tuhan sedang berencana buat setiap kami. Dan biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan berbicara mengingatkan kami bahwa karya-Mu Tuhan begitu hebat dalam setiap kehidupan kami. Dan apa yang kami dengar Tuhan, firman ini bertumbuh dalam kehidupan kami, dalam setiap aktivitas kami, bahkan dalam pikiran dan hati kami. Dan firman ini berbuah berlipat kali ganda. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu. Hari ini saya bersyukur kita ada di tempat ini karena karya Tuhan yang begitu hebat. Kenapa saya bilang karya Tuhan? Karena temanya adalah karya Tuhan tidak pernah gagal dalam setiap kehidupan kita. Semuanya boleh gagal, rencana manusia boleh gagal, janji manusia boleh gagal, tapi janji Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Kenapa saya bilang rencana Tuhan tidak pernah gagal atau janji Tuhan tidak pernah gagal? Karena Tuhan adalah iya dan amin. Mari kita baca di firman Tuhan di Yesaya 55 ayat 10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengeri bumi, membuatnya dan menumbuh tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kuserukan kepadanya. Firman ini mengajarkan kita bahwa bagaimana karya Tuhan tidak pernah gagal. Ini adalah berbicara tentang janji Tuhan. Janji Tuhan buat setiap Bapak Ibu di tempat ini, buat anak-anak muda di tempat ini. Mungkin kadang-kadang kita berpikir, Tuhan, saya pasti gagal dengan berbagai hal. Tapi karya Tuhan dalam hidupmu, mungkin hari ini kamu berjalan dengan berbagai hal. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, sakit penyakit boleh ada. Tapi ingat, ada janji Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupmu. Yang pertama, kenapa janji Tuhan tidak pernah gagal? Tuhanlah yang melakukannya. Tuhanlah yang punya cara buat hidup kita. Tuhanlah yang menuntun hidup kita. Manusia boleh menilai bahwa kita tidak bisa. Tapi dengar baik-baik, cara Tuhan tersendiri dalam hidup kita. Tuhan sudah menuntun yang terbaik buat hidupmu. Kegagalan masa lalu Tuhan hanya mengajarkan. Kita lihat contoh bagaimana Yusuf berjalan. Yusuf mengalami tantangan demi tantangan, tapi Tuhan begitu hebat. Ada problem dalam kehidupannya, tapi Yusuf tidak memandang kepada masalahnya, tapi justru Yusuf memandang kepada karya Tuhan dalam hidupnya dia. Yang kedua, sifat karya Tuhan memiliki tujuan pasti, tidak ada yang sia-sia. Bapak Ibu, kadang-kadang kita punya tujuan, mungkin gambaran kita berbeda dari gambaran Tuhan. Kita datang dengan pola pikiran yang berbeda. Saya lakukan ini nanti seperti apa? Tuhan punya cara tersendiri. Sifat karya Tuhan memiliki tujuan yang pasti. Hari ini kita punya tujuan yang mungkin kadang-kadang kita melihat bahwa, aduh ini kok kayaknya nggak pasti. Akhirnya kita merubah caranya lagi. Kita merubah cara jalan kita. Kita merubah pola pikiran kita. Kita melihat bahwa berbagai hal. Tapi Yusuf mengalami berbagai hal. Dalam setiap proses hidupnya dia melihat bahwa Tuhan menuntun dia dalam setiap perjalanan hidup. Bahkan kadang-kadang kita melihat memiliki kuasa yang cukup. Ingat, Tuhan punya kuasa yang cukup buat setiap kita. Kita tidak ada kuasa, kita tidak bisa merubah segala-galanya. Tapi Tuhan punya kuasa dalam kehidupan kita. Tidak ada yang sia-sia. Kenapa tidak ada yang sia-sia? Karena Tuhan sudah merencanakan semuanya dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah berubah dengan janjinya. Kadang-kadang kita kecewa karena janji-janji manusia.
Bahkan saya sendiri bisa berjanji dengan Bapak Ibu, tidak menggenapi, tapi janji Tuhan buat kita selalu digenapi dengan caranya. Mungkin kadang-kadang kita bilang kayak gini, wah ini kayaknya repot, ini kayaknya berat buat saya. Tapi justru janji Tuhan itu jauh lebih bagus. Proses Tuhan dalam kehidupan kita jauh lebih bagus. Mengapa tidak bisa gagal? Karena ada cara Tuhan tersendiri dalam hidup kita. Tadi saya sudah bilang di poin yang pertama, dan maut banyak adalah karya Tuhan tidak pernah gagal. Bapak Ibu, mungkin kita berbagai hal yang membuat kita, masa lalu kita sebelum kita kenal Tuhan, kita berpikir bahwa saya orangnya seperti ini. Tapi setelah kita kenal Tuhan, kita melihat bahwa rencana Tuhan buat saya itu berbeda. Kita mulai, makanya Bapak Ibu yang ada di tempat ini, marilah kita datang kepada Tuhan. Kita beri hidup kita dan kita melihat bahwa ketika karya Tuhan dalam hidup kita, itu akan jauh lebih baik. Kadang-kadang kita merasa kita gagal karena kita tidak melihat Tuhan ada dalam hidup kita. Hari ini apa yang membuat kita merasa bahwa kita ada kegagalan? Sifat karya Tuhan itu pasti, tapi dengan cara Tuhan. Yang kedua adalah tidak pernah kembali dengan kosong. Kenapa tidak pernah kembali dengan kosong? Firman Tuhan yang tadi di Yesaya 55 ayat 11, demikian firman-Ku yang Kukeluarkan dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ingat, kalau ketika kita mengenal Tuhan, ada satu kata yang Tuhan sudah berbicara buat kita. Ketika kita mengenal Tuhan, ada satu hal yang membuat kita bahwa Tuhan sedang berbicara buat saya. Tapi seringkali kita lupa dengan suara Tuhan, atau kita lupa dengan firman Tuhan yang sudah dijanjikan buat kita. Kenapa seringkali kita lupa? Karena kita lupa dengan suara itu sendiri. Kita lupa dengan Tuhan, janji Tuhan. Kadang-kadang kita lebih ingat janji manusia, kita lebih ingat janji bos kita, kita lebih ingat janji orang tua kita lebih ingat janji-janji orang-orang yang mungkin membuat kita kecewa. Malah kita ingat, tapi janji Tuhan seringkali kita lupa, atau firman Tuhan seringkali kita lupa. Nah, hari ini saya mau ajak Bapak Ibu, ketika saya berbicara seperti ini, Bapak Ibu tanya Tuhan, Tuhan pernah berbicara buat saya atau tidak? Tuhan pernah menyampaikan sesuatu buat saya atau tidak? Atau Tuhan pernah menegur saya lewat orang lain atau tidak? Ingat, suara Tuhan mungkin kadang-kadang lewat hamba Tuhan, kadang-kadang lewat teman kita, lewat apa aja, bisa mengingatkan kita bahwa ini sedang salah. Nah, kembali lagi buat setiap kita yang ada di tempat ini, Bapak Ibu, ketika firman Tuhan kepada kita tidak kembali dengan kosong, pasti terlaksana dengan apa yang sudah dikehendaki oleh Tuhan. Yang ketiga adalah mengapa tidak bisa gagal. Janji Tuhan tidak bisa gagal. Tuhan tidak berubah. Dari tadi saya sempat singgung bahwa Tuhan tidak berubah. Janjinya tetap teguh selama-lamanya. Saya tadi sudah kesaksian bagaimana kalau kita baca firman tentang Yusuf. Janji Tuhan buat Yusuf adalah ketika dia bermimpi, dia akan menjadi bintang. Tapi saudara-saudaranya bilang kayak gini, model kayak kamu Yusuf, kamu akan jadi seperti bintang. Tidak. Kenapa saudara-saudaranya melihat Yusuf seperti itu? Karena mereka melihat dengan pandangan manusia. Hari ini mungkin kita yang ada di tempat ini, yang mungkin Tuhan akan pakai menjadi pemimpin, tapi orang-orang di sekitar kita bilang kayak gini, gak mungkin lo menjadi pengusaha, gak mungkin lo menjadi orang hebat, gak mungkin lo menjadi orang yang luar biasa. Karena kenapa? Kita memandang saudara kita dengan pandangan manusia. Ketika kita pandang orang dengan cara pandangan manusia, maka kita akan lihat seperti saudaranya Yusuf. Tapi Yusuf berbeda. Yusuf melihat bahwa cara Tuhan, mimpinya Tuhan, suara Tuhan buat Yusuf itu iya dan amin. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah berdusta. Kenapa Tuhan tidak pernah berdusta? Karena janji Tuhan. Kita seringkali mungkin kita mendengarkan janji yang berdusta. Mungkin anak-anak muda di tempat ini mungkin seringkali kita mendengar janji pasangan kita berdusta. Tapi ingat, janji Tuhan tidak pernah berdusta dalam hidup kita. Yang berikutnya ada Tuhan memegang kendali segalanya.
Sesuatu tidak ada yang bisa menghalangi rencana Tuhan. Ingat, kalau rencana Tuhan ada dalam hidup kita dan kita connect dengan Tuhan, tidak akan pernah gagal, dan kita sadar bahwa saya dipakai Tuhan. Ada rencana besar Tuhan dalam hidup saya. Nah, hari ini kenapa kita bisa melihat itu? Anak-anak Tuhan tidak akan pernah gagal. Tapi justru kalau kita gak connect dengan Tuhan, kita akan gagal berkali-kali lipat. Kenapa? Karena seringkali orang, kalau kita dengar teman-teman atau kita dengar kesaksian, bilang kayak gini, saya dulu ya dipakai Tuhan luar biasa, tapi hari ini kok saya gak, kayak rasa jauh dari Tuhan. Kenapa seringkali kita menemukan itu? Karena tidak pernah connect dengan Tuhan, tidak pernah baca firman Tuhan, tidak pernah berdoa. Makanya ada kegagalan dalam kehidupan kita. Sadar betul bahwa Tuhan memegang kendali dalam segala hal dalam kehidupan kita. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita coba koreksi diri kita. Hari ini saya hubungan baik dengan Tuhan atau tidak? Seperti Yusuf, saya melihat bahwa Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya. Proses boleh ada, masalah boleh ada, sakit kita boleh ada, tapi saya percaya rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Hari ini, mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan. Mari kita mau lihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Yang pertama, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Mungkin dulu kita gagal baca Alkitab, kita dulu gagal melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Kita gagal dengan berbagai rencana, kita gagal. Tapi ingat, ada cara Tuhan yang membuat kita terus melihat bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita. Karya Tuhan tidak pernah gagal. Ingat, manusia boleh gagal dalam setiap rencananya, tapi Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau sedang berbicara buat setiap kami, dan kami merasakan bahwa apa yang selama ini kami gagal, mungkin saja kami tidak connect dengan Tuhan. Tapi ketika kami sadar hari ini, kalau Tuhan ada dalam hidup kami, manusia boleh mengecewakan kami, keluarga boleh mengecewakan kami, bos boleh mengecewakan kami, siapapun boleh mengecewakan kami dengan janji Tuhan. Tapi kami percaya janji Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap kami. Karena itu Tuhan, berbicaralah. Suara manusia sudah berhenti, tapi kami percaya Roh Kudus mengingatkan kami dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.